Shalom anak-anak semua yang mengikuti ibadah lewat online pada saat ini. Halo Jack, apa kabar? Hai Bu Sian, kabar baik dong. Halo Joy. Luar biasa. Wah, luar biasa. Dona, apa kabar? Sehat. Mia? Baik-baik Bu, sehat. Wah, luar biasa. Kita juga yakin teman-teman yang di rumah semua sehat ya. Ngomong-ngomong, ini sudah pertengahan November, ya kan? Sebentar lagi kita akan masuk bulan peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Cepat sekali waktu berjalan. Iya ya Jack. Rasanya Gak baru kerasa. kemarin Jack baru kenaikan kelas. Ini sebentar lagi Jack naik kelas lagi. Iya, Natalan sebentar lagi. lagi Jack, bener ya. Iya. Tapi Bu Sian mau tanya loh sama teman-teman juga, Jack, Joy, Dona, dan Mia. Kita kan setiap tahun merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Apakah anak-anak semua sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati? Sudah Bu. Ya sudah. Wah, puji Tuhan. Gambarannya Yesus datang mengetuk pintu hati kita loh. Siapa yang membukakan pintu hati, menerima, Yesus akan masuk. Ya, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dengan sukacita. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Sekali lagi ya, nanti ada versi bahasa Inggrisnya. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, Mana suaranya? hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Sekarang kita akan pakai bahasa Inggris ya. Oke? Siap. Behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anybody hears my voice, if any girl hears my voice, and will open the door, I will come lagi. Behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anybody hears my voice, if any girl hears my voice, and will open the door, I will come in. Ya, puji Tuhan. Setiap anak-anak yang menerima Yesus juga akan mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selanjutnya kita akan membuka ibadah ini. Selain dengan pujian, kita akan berdoa. Doa ini akan disampaikan oleh Mia. Silahkan Mia. Mari teman-teman kita berdoa pembukaan. Siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk berbakti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami saat ini akan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, terima Amin, kasih amin. Mia.
Kita tahu loh bahwa saat ini kita menyembah Tuhan, ya. Kita hidup melewati masa pandemi ini sebenarnya kalau dengan kekuatan kita bisa nggak sih teman-teman? Nggak bisa. Tapi ada loh satu sandaran yang sangat kuat yang tidak akan pernah membuat kita jatuh dalam masalah apapun. Masalah di sekolah, masalah di rumah, masalah dengan saudara. Joy. Iya. Coba Joy bersandar di bahu Jack. Jack laki-laki yang kuat. Wah. Kayak gitu. Enak Ya, banget. bersandar seperti itu. Tapi kalau manusia kan ada kekuatan batasnya ya Jack ya. Kalau Iya, misalnya betul. kayak gitu, Iya dong, kalau yang Joy terlalu lama ya Jack pegel juga. iya kalau setengah hari gimana Jack? Nggak mau Gak Jack. mau ya? Nggak mau. Tapi Tuhan adalah sandaran kehidupan kita sepanjang umur kehidupan kita. Bersyukur ya kita punya Tuhan yang hebat. Ya tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan hebat. Ya, kalau bersandar, ini Bu Sian dengar Dona kalau di sekolah itu bahasa Jawanya nilainya bagus. Kalau bersandar tuh bahasa Jawanya apa Dona? Kalau bersandar, nyender. Nyender, oke. Kalau tadi kita sudah nyanyi. Oh, Jack tahu bahasa Jawanya nyindir. Oh, bukan nyindir Jack, nyender. Oh, Pakai iya. nyender. Oh, iya. Jack Nah. kayak soalnya Jack gaya pelafalannya Inggris sih. Wits, Jadinya gaya. gitu. Oke. Oke deh, siap. Ya, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyi bahasa Jawa. Nyender neng Gusti Yesus, dilanjutkan sakjeke aku nderek Gusti. Kita ajak teman-teman bangkit berdiri yo, semua bergerak supaya keringatan. Jangan sambil makan, tidak boleh sambil tiduran ya. Berdiri Ayo semua. semangat teman-teman. Pakai gerakan ya. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Sajuke aku nderek Gusti, sajuke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Sajuke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajuke, ayo goyang. Nderek Gusti, uripku tansah
juga kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Joy dan Dona. Persilakan. Oke teman-teman, hari ini Joy akan membawakan pengumuman. Yang pertama, untuk buku renungan masih ada loh yang belum diambil. Aduh sayang banget. Iya, jadi turun Aduh, diambil ini dong. sudah tanggal 21. Ya, udah terlambat banyak ya. Iya, padahal kita cuma tinggal ambil aja terus dibaca tiap hari. Nggak bayar loh teman-teman. Nah, iya gratis loh. Iya, sayang banget kalau nggak diambil. Ya Dona Jadi, ya. jadi kalau sudah ambil akan dibaca, direnungkan setiap hari dan kita dapat firman Tuhan setiap hari ya kan? Iya, Iya luar dong. biasa ya Pusian. Sayang banget kalau nggak diambil teman-teman. Iya. Terima kasih loh untuk teman-teman yang sangat rajin mengambil tepat waktu ya. Iya, kayak Oke. kita ya Jack ya. Pintar, Iya. Jack, Joy, Dona dan juga Mia rajin-rajin. Iya, jadi Kalau Jack sih kalau ngambil yang gratis-gratis tuh cepet dong. Iya. Oke, selanjutnya apa Joy? Oke, yang kedua untuk teman-teman yang kemarin beribadah lewat Zoom dan ada yang baca Alkitab, ada yang baca ayat masnya dan pokoknya Ada aktif kuis ya, ada kuis ya. Ya, yang aktif itu diapresiasi mendapat hadiah. Tapi sayangnya Pusian masih banyak yang belum diambil. Ya ampun. Apa? Ini juga masih ada yang belum ngambil hadiah. Aduh. Kalau Jack pasti langsung diambil langsung tuh. Jack dapatnya misalnya 1. Ya Jack minta Heeh. mama beliin lagi di Sari Utami tambahannya. Iya, sayangnya kemarin Jack ikut lewat YouTube sih, jadi nggak dapat hadiah Iya, kan. iya. Tapi Jack sudah sering dapat hadiah, Bu Sian. Oh iya, puji Iya dong. Tuhan. Jadi cepetan diambil ya teman-teman. Iya cepetan dong, cepetan. Kalau nggak mau buat Jack aja. Jadi untuk buku renungan dan juga hadiahnya ya Mia ya, jangan lupa ya. Ngambilnya kemana itu? Oh, ambilnya di mana Dona? Oh, di toko Sari Utami. Setiap hari jam kerja. Setiap hari dan jam kerja. Iya. Oke, ada pengumuman lain Dona. Sekarang giliran Dona, silakan. Oh, anak-anak. Oh, Teman-teman, teman-teman, kita meskipun tidak kebaktian tatap muka, Hah? tapi tetap ngasih persembahan loh. oh benar. Caranya gimana? Persembahannya dimasukkan ke dalam kotak depan TU. Atau Apa sih kotak sepatu? maksudnya PU. Oh, Jack jadi bingung dengarnya. Oh iya iya. terus kalau orang tuanya enggak sempat itu. Oh ini di sini di bawah sini ada nomor rekeningnya. Iya loh. Di bawah sini. Oh cepet dicatat. Di Warta Jemaat juga ada itu Dona. Iya. Oh Terus? Busian. Sekarang kan ada sudah ada orang tua yang ikut kebaktian ya? Iya, berarti bisa dititip dong ya kan Dona? Iya betul. Iya, bisa dititip sama papa mama. Asal jangan lupa amplopnya ditulisi untuk KAG. KAG. Ada lagi tambahannya? Ada. Jack apa Jack? Yang tes. Oh, Anak-anak yang tes tuh loh. tuh dikasih contekan sama Jack. Ada teman-teman yang mau tes. Iya, kan ada tes atau ulangan kalau nggak akhir November awal Desember ya? Kalau anak-anak SD akhir Desember, salah. Akhir Gimana? November, Ya. Desember, salah ngomong Bu Sian ya. Iya. Heeh, Dan kita kan tidak tahu tesnya di rumah atau di sekolah. bener. Masih lihat situasi dan kondisi. Mm-mm. Kalau bisa teman-teman tetap belajar kayak Jack. Karena kalaupun kita tes di rumah itu bukan tugas papa dan mama. Betul. Jack paling sedih deh kalau ada teman-teman yang tugasnya dikerjain papa mama, omanya, tantonya, tetangganya atau siapa deh. Itu kan tugas kita sendiri. Dan yang paling penting belajar dengan giat sehingga kita tidak ada kesempatan mencontek. Betul banget. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ujiannya dikerjakan sama papa mama, jangan lupa katakan tidak. Yes, no. Harus dikerjakan sendiri. Berjuang demi mendapatkan nilai karena itu akan membuat kita bangga. Tapi kalau dikerjakan orang tua nilainya bagus. Aduh, nanti kita nggak siap loh kalau tatap muka tes sendiri nanti kita nggak bisa ngerjain. Iya, nanti yang pintar Iya. orang tuanya ya Bu Sian. Ya kan? Kami nih yang ada 4 orang di depan ini kalau sedang tes itu mandiri. Belajar dengan giat.
makan makanan bergizi, tidurnya cukup, nggak banyak main handphone loh. Iya, sampai Bu Sian ada perlu, ayo kita latihan, ayo kita rekaman. Tapi nggak bisa ngubungin mereka kalau tes, aduh pusing deh. Tapi bagus loh, mereka nggak pegang HP waktu tes, ya kan? Iya dong. Ya, jadi teman-teman siapkan diri untuk belajar dengan giat mempersiapkan penilaian akhir semester 1 ya. Siap. Oke, sekian pengumuman dari Joy, Dona, dan juga tambahan dari Jack. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya ya. Jauhkan makanan, minuman, bantal-bantal yang mengganggu kita supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik sehingga kita bisa melakukan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini, minta Roh Kudus memampukan setiap kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
kita persilakan Bu Dewi. 1, 2, 3. Silakan Bu Dewi. Shalom anak-anak hebat, kita sudah memuji Tuhan. Tadi siapa yang paling semangat menyanyi? Wah, semuanya semangat. Lama tidak bertemu, ketika kita hanya bisa bertemu secara virtual, itu juga anugerah Tuhan loh. Kita diberi kesempatan beribadah. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan cerita? Baik, semua yang sudah siap tunjukkan ke Bu Dewi mana Alkitabnya. Semua sudah, bagus sekali. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan Bu Dewi mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Terima kasih kalau hari ini kami diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan oleh Tuhan. Kami senang Tuhan bisa beribadah pada hari ini, meskipun secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan hadir di hati kami, Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, dan Tuhan hadir dimanapun ketika kami datang kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mohon urapan-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini judulnya Indahnya Mengampuni. Ada 2 ekor binatang yang berteman. Mereka sama-sama tinggal di sebuah hutan. Satu namanya si gajah, satu lagi namanya si tikus. Biasanya si gajah dipanggil Jajah dan si tikus dipanggil Kukus. Satu kali ketika tikus berada di dalam rumahnya, dia membuat sebuah lubang di tanah. Tiba-tiba dari dalam tanah bergetar-getar nih badannya. Aduh, ada gempa bumi. Tikus pikir, aduh ini bahaya, aku harus sembunyi. Tapi getaran itu semakin kuat. Hah, apa sih ini? Lalu tikus mengintip keluar. Ternyata bukan gempa bumi, tapi itu adalah pekerjaan si Jajah atau si gajah besar. Gajah sengaja mengganggu tikus yang sedang istirahat dengan menggetar-getarkan kakinya dengan badannya yang besar itu, sehingga sekeliling tempat di mana tikus beristirahat bergetar semuanya karena badan gajah yang besar itu. Lalu tikus keluar. Jah, kamu selalu saja menggangguku. Jangan begitu gajah, memang badanmu besar, tapi harusnya kamu membiarkanku tidur tenang di rumahku. Tikus kecil, lihat apa yang akan kulakukan. Gajah menginjak-injak rumah tikus sampai hancur. Tikus sedih. Gajah, aku tidur di mana kalau rumahku kau hancurkan? Lalu gajah bilang, peduli amat, bukan urusanku. Aku senang melihatmu menangis, aku puas. Kata gajah. Lalu dengan wajah sedih, tikus berusaha memperbaiki rumahnya. Itulah yang selalu terjadi antara tikus dengan gajah. Gajah selalu mengganggu hewan-hewan yang ada di hutan itu. Bahkan gajah juga sempat membuat Pak Petani marah sekali karena gajah selalu mengganggu tanaman Pak Petani. Lalu pada suatu hari ketika tikus sudah berhasil membuat rumahnya yang baru, dia sedang beristirahat lagi. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan, "Tolong! Tolong!" Suara teriakan itu jelas sekali. Suaranya besar dan menggema. Dan tikus mengenal sekali, itu adalah suara si Jajah. Lalu tikus berpikir, biarkan saja. Gajah juga sering menggangguku. Buat apa aku harus membantu ketika dia berteriak minta tolong? Tidak. Tikus kembali tertidur.
Tapi suara itu semakin kuat merintih. Tolong! Tolong! Akhirnya tikus berpikir, aku tidak tega mendengar rintihan itu. Hewan-hewan lain di hutan ini pasti mereka tidak mau membantu. Lalu tikus keluar dari rumahnya. Dia mendekati sumber suara itu. Wah, benar. Ternyata gajah terperangkap oleh jaring yang dipasang oleh Pak Petani. Karena Pak Petani sudah jengkel dengan gajah, dia akan menangkap gajah. Wah, ketika tikus melihat gajah merintih, lalu gajah memohon dengan wajah yang melas, mohon belas kasihan. Kus, aku tahu aku banyak salah, tapi kali ini saja tolong aku, Kus, tolong bebaskan aku. Kamu tahu badanku yang kecil ini bisa membantumu? Ya, kamu pasti bisa membantu. Panggillah teman-teman yang lain untuk membantuku terlepas dari jaring ini. Tikus bilang, oke, aku akan membantumu. Hah? Aku selama ini sudah jahat. Apa tikus benar-benar mau membantuku ya? Dan dia hanya sendirian saja. Tenang saja gajah. Lalu dengan giginya yang tajam itu, tikus mulai menggigiti jaring-jaring yang melilit di tubuh gajah. Dan tidak lama kemudian, jaring itu bisa terlepas dan gajah bisa bebas. Lalu sejak itu gajah katakan, Kus, terima kasih ya, kamu mau membantuku, kamu mau memaafkanku, padahal aku nakal sekali sama kamu. Tikus bilang, ya, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Aku memang sering kau perlakukan tidak baik, kamu nakal kepadaku, tapi aku tidak berhak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau begitu, mulai hari ini kamu harus berubah gajah. Jangan lagi menjadi gajah yang nakal, sehingga kamu tidak punya teman di hutan ini. Baiklah, Kus, aku janji, aku akan jadi gajah yang baik. Sejak saat itu, karena kasih tikus, karena pengampunan tikus, karena kebaikan tikus, gajah berubah menjadi baik. Nah, anak-anak, itulah suasana yang damai yang tercipta karena tikus mau mengasihi gajah yang nakal kepadanya. Firman Tuhan hari ini yang diberi judul Indahnya Mengampuni, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 45 sampai dengan pasal 46, tidak kalah menariknya. Ini adalah sebuah kisah yang dicatat oleh Alkitab, kisah yang ditulis di dalam firman Tuhan, sebuah kisah yang luar biasa tentang kehidupan mengampuni. Anak-anak, kita beberapa minggu ini telah diajak untuk bersama-sama mendengar kisah tentang Yusuf. Anak-anak masih ingat ya kisahnya? Dia adalah anak yang sebetulnya sangat baik di dalam keluarga, tapi saudara-saudaranya iri. Karena rasa iri itulah menjadi awal di mana saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Yusuf akhirnya dibuang ke dalam sumur. Kemudian Yusuf akhirnya juga diangkat dari sumur. Daripada dibuang, diangkat aja dijual. Dan dia juga menjadi budak. Dan perjalanan hidup Yusuf penuh dengan penderitaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan rasa luka yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi dalam kisah ini kita melihat bagaimana situasi berubah ketika seluruh bumi terjadi kelaparan. Nah, anak-anak, banyak orang ketika lapar ya, itu menjadi sangat tidak kuat melakukan apa-apa. Anak-anak pernah lapar? Kalau lapar disuruh belajar enak gak? Jangankan belajar atau bekerja, tidur aja kalau dalam kondisi lapar gak enak, perutnya bonyok. Nah, Yusuf pada waktu itu memang sudah tidak ada di tanah airnya sendiri. Dia tidak ada lagi bersama keluarganya. Dia sudah ada di Mesir. Di tempat lain di seluruh bumi, orang-orang menderita kelaparan. Lapar, lapar. Yang di sana jalan lagi ketemu, lapar, lapar. Tapi di Mesir
sekali makanan. Banyak sekali bahan makanan yang tersedia. Karena Yusuf sebelumnya jauh-jauh hari dia sudah menyediakan bahan-bahan makanan. Sehingga bahan makanan dan makanan di Mesir banyak. Orang-orang semua datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Yusuf, bantu kami. Kami lapar. Kami butuh bahan makanan. Datang lagi, Yusuf, Pak Yusuf bantu Pak. Kami lapar. Dan Yusuf membantu mereka. Termasuk saudara-saudara Yusuf. Saat itu, saudara-saudara Yusuf juga mengalami kelaparan. Mereka memang tidak ada di Mesir. Mereka berada di tempat yang berbeda di wilayah Kanaan. Lalu ayah mereka mengatakan, coba kamu pergi juga ke Mesir. Di sana ada banyak bahan makanan. Lalu saudara-saudaranya berangkat ke Mesir. Nah, lihat ya, ini saudara-saudaranya Yusuf semua berangkat ke Mesir. Dan ketika mereka sampai di Mesir, mereka tidak mengenali Yusuf. Padahal itu Yusuf saudaranya. Yusuf sudah berubah, dia sudah menjadi penguasa atau menjadi orang kepercayaan di negeri itu. Dan ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf mengenal mereka. Mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf yang dulu mereka buang, Yusuf yang dulu mereka tinggalkan, ya, berubah menjadi seorang pria yang gagah, berpakaian berbeda dengan mereka. Dan itu membuat saudara-saudaranya tidak mengenal loh. Tapi ketika Yusuf melihat itu adalah saudara-saudaranya, hati Yusuf deg dik deg. Kira-kira apa yang dilakukan Yusuf? Dia kan sudah jadi pemimpin, dia sudah jadi penguasa, dia sudah jadi orang hebat. Apakah Yusuf akan membalas kejahatan saudara-saudaranya? Kalau Yusuf mau melakukan, bisa. Dia tinggal perintah, orang-orang ini tolong penjarakan. Mereka pernah jahat kepadaku. Atau kalau Yusuf mau pergi, kalian tidak boleh meminta bahan makanan di sini. Itu bisa dilakukan oleh Yusuf. Tapi tidak itu yang ia lakukan. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, hatinya penuh dengan kerinduan. Itu saudara-saudaraku. Aku kangen dengan mereka. Lalu Yusuf masuk ke sebuah ruangan. Dia menangis. Aku melihat saudaraku. Dan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya itu, maka dia menangis keras-keras. Kalian tahu, akulah Yusuf. Aku Yusuf saudaramu yang telah kau buang itu, yang telah kau jual itu untuk menjadi budak. Saudara-saudaranya kaget. Kak, kami, jangan takut, jangan sedih. Karena itu, untuk itulah Tuhan mengutus aku ke sini. Lalu Yusuf memeluk saudaranya satu persatu. Hangat sekali. Saudara-saudaranya ketika dipeluk, yang satu dipeluk dari mulai abangnya yang tertua, kemudian dipeluk lagi yang satu. Mereka senang. Lihat tuh, Yusuf benar-benar menunjukkan sikap bahwa dia mau mengampuni, melupakan semua yang sudah saudara-saudaranya itu lakukan kepadanya. Meskipun apa yang terjadi dalam hidup Yusuf di masa lalu itu sebuah hal yang sangat menyakitkan, penuh dengan kepahitan. Tapi Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Dia memilih untuk mengampuni. Ketika semua sudah dipeluk satu persatu, kemudian ketika mereka pulang kembali ke rumah mereka, Yusuf membawakan banyak sekali makanan. Dan Yusuf katakan, ayo ajak papa kalian ke sini, ajak ya adik kalian yang paling kecil itu. Itu adalah Benyamin, itu adalah saudara Yusuf yang seibu dengan dia. Ajak ya, ajak papa ke sini, ajak papa kalian ke sini, dan biarkan mereka hidup bersama-sama di sini.
Dan apalagi yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya dan keluarganya. Yusuf memberikan tempat atau tanah yang baik sekali di negeri Mesir untuk saudara-saudaranya boleh meneruskan hidup dan bekerja. Anak-anak, ini kisah yang luar biasa. Dan ketika kita tahu bahwa hati orang kalau sedang sakit atau sedang luka atau sedang marah, pasti sulit kan mengasihi. Apalagi ketika itu Yusuf sebetulnya sudah mendapat posisi yang sangat baik. Dia bisa saja dengan mudah untuk membalas kejahatan itu. Tapi hari ini kita belajar, inilah sebuah kisah pengampunan yang luar biasa yang ditulis di dalam Alkitab. Kisah di mana Yusuf mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertanyaannya, mengapa Yusuf bisa mengampuni? Yang pertama, karena Yusuf telah mengalami kebaikan Tuhan. Yusuf telah mengalami kebaikan Tuhan. Dia tahu bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupannya itu karena rencana Tuhan. Yusuf katakan, kamu gak usah takut, karena Tuhanlah yang mengutus aku mendahului kamu supaya aku bisa memelihara kehidupan. Nah anak-anak, Yusuf tahu meskipun segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan luka, tetapi Yusuf tetap percaya Tuhan baik kepadanya. Itu yang pertama. Mengapa Yusuf bisa mengampuni? Karena Tuhan baik. Dan yang kedua, karena di hati Yusuf ada kasih. Anak-anak, hanya kasihlah yang bisa membuat seseorang bisa mengampuni meskipun dia sedang terluka. Apakah hari ini anak-anak masih punya kasih? Penting sekali kita punya kasih. Ingat, Tuhan terlebih dahulu mengajar kita tentang kasih. Kalau bukan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan gak perlu repot-repot turun ke dunia. Dia harus lahir di kandang yang hina. Dia harus mati dengan cara disalib dengan penuh penderitaan. Semua itu terjadi karena Tuhan mengasihi kita. Karena itulah Tuhan mau mengampuni kita yang nakal, yang jahat, dan yang berdosa. Itulah juga yang dialami oleh Yusuf. Yusuf menyadari bahwa ketika dia telah mengalami kasih Tuhan, dia pun harus membagikan kasih itu meskipun kepada orang yang sangat menyakitinya. Tadi, mengapa Yusuf bisa mengampuni? Yang pertama, karena Yusuf tahu bahwa Tuhan itu baik kepadanya. Yang kedua, karena Tuhan mengasihi Yusuf dan di dalam dirinya ada kasih. Dan apa lagi yang membuat Yusuf mengampuni saudara-saudaranya? Yusuf adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Anak-anak, hanya orang yang cinta Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang hidup bergaul dengan firman Tuhan akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Hari ini Bude mau bertanya, apakah anak-anak masih rajin baca firman Tuhan, berdoa? Atau kalian pernah gak berdoa untuk teman-teman kalian yang nakal, yang suka ganggu kalian, yang suka usil di kelas? Nah, harus belajar mengampuni, harus belajar mendoakan supaya mereka diubah oleh Tuhan. Ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya datang dipeluknya satu persatu dengan kasih. Wow, indahnya suasana itu. Tidak ada lagi beban yang mengganjal di hati Yusuf. Semuanya dipulihkan Tuhan dalam suasana yang damai. Kita tidak boleh menyimpan kepahitan. Kalau hari ini mungkin kita merasa terluka karena perkataan orang lain, kita merasa kecewa, sedih, terluka karena perkataan atau karena sikap orang lain, kita harus mengampuni. Jangan dipendam, jangan disimpan itu lama-lama, karena itu akan membuat kita semakin terluka dan hidup kita tidak sehat ketika kita menyimpan kebencian dan kemarahan. Yuk kita belajar saling mengampuni, belajarlah seperti Yusuf
untuk selalu mengampuni orang lain. Oke, sekarang kita berdiri sama-sama. Coba Bude undang kita berdiri. Bude mau mengajak kita menyanyi mengampuni, mengampuni lebih sungguh, kemudian mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nanti kita akan berdoa. Kita nyanyi sama-sama ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kisah Yusuf. Penting sekali untuk kami bisa mengampuni. Karena dalam kepengampunan yang kami berikan ada sebuah keindahan, kelegaan dan ketenangan. Ajar kami belajar dari Yusuf, bagaimana ketika Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang menyakiti dia, bahkan orang-orang yang telah membuat kepahitan dalam hidupnya. Tapi Yusuf bangkit, Yusuf melakukan hal yang baik. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga suasana indah itu tercipta dan saudara-saudaranya tidak lagi mengalami ketakutan, tetapi hidup damai. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mengampuni orang lain dan tidak menyimpan luka dan kepahitan di hati kami. Kami mau belajar seperti Yusuf, menyadari bahwa Tuhan baik, segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Dan kami mau belajar juga mengerti bahwa Tuhan, Engkau Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Kami pun harus mengasihi orang lain, sekalipun itu adalah orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pengampunan-Mu. Kami menyerahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam diri kami. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saat ini ya. Kita mau belajar seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya walau perbuatan mereka dulu waktu di rumah bersama-sama ternyata mereka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf. Tapi ternyata Yusuf mengatakan semua yang tidak baik itu yang direka-rekakan oleh manusia ternyata Tuhan pakai untuk mempersiapkan Yusuf menjadi orang yang dipakai sebagai alat Tuhan. Yuk kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Kasih Itu Memaafkan. Pujian undang teman-teman untuk bangkit berdiri semua. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Sekali lagi, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya
segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, Bukan hanya 3 kali, dan bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. segenap Hatimu, hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. ya. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Anak-anak, kita akhiri ibadah ini semua dalam sikap hati dan yang baik dan menengadahkan tangan kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. silakan duduk, ibadah sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Sampai jumpa pertemuan minggu depan dengan Superbook. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, Dadah. teman-teman. God bless.